Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Al-ayat. Hadirin sahabat syarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah sahabat syarah dimanapun berada akan sedikit menguraikan langkah-langkah menggapai keberuntungan. Yang pertama adalah sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi seorang muslim dimanapun berada, bahkan tidak hanya yang sehat, bahkan yang sakit maupun sekarat pun itu diwajibkan untuk menjalankan salat. Tapi salat di sini bukan hanya salat 5 waktu, tapi salat sunat yang lainnya. Salat wajib 5 waktu itu adalah pokok bagi seorang muslim. Jadi kalau untuk mendapatkan keberuntungan, tentunya kita tidak hanya menjalankan sholat yang 5 waktu, yaitu harus mengamalkan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau sholat sunnah yang lainnya seperti tahajud, duha, dan lain sebagainya. Kalau menggunakan teorinya orang dagang, sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, tentu tidak hanya yang 5 waktu saja kalau ingin mendapatkan keuntungan, tapi harus melaksanakan sholat sunnah, baik itu qobliyah, ba'diyah, tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya. Itu. Yang kedua, selain yang pertama sholat, yang kedua adalah usaha. Usaha merupakan kewajiban bagi seorang dalam menjalani kehidupan ini. Jadi yang namanya usaha itu adalah kewajiban, karena yang namanya usaha itu untuk memenuhi kebutuhan individu itu sendiri ataupun keluarganya. Jadi kalau semuanya mereka tidak berusaha, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Tentu usaha yang dilakukan adalah usaha-usaha yang halal. Yang ketiga yaitu adalah mencari karunia Allah. Ketika kita sudah berusaha sesuai dengan profesinya, tentu kita harus banyak bersyukur untuk mendapatkan karunia Allah itu. Tentu harus banyak melakukan sedekah atau kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah untuk mendapatkan karunia Allah. Tentu dengan menikmati pekerjaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita harus banyak bersyukur dengan memberikan banyak sedekah kepada sesama, terutama orang-orang yang tidak mampu. Yang keempat yaitu berzikir yang banyak. Berzikir merupakan dimanapun kita harus selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam kondisi dalam sholat. Tentu dalam sholat harus kita berzikir.
tentunya yang harus diingat adalah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dalam duduk, berbaring, bahkan lagi sakit dimanapun kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sudah menjalankan sholat, berusaha terus mencari karunia Allah, banyak berzikir, merupakan implementasi dari ketiganya adalah berzikir ini sudah tingkatan yang paling tertinggi, dalam artian kita dimanapun harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keberuntungan itu sendiri. Jadi keempat hal tersebut sudah tergambar dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi keempat komponen tadi adalah merupakan sudah tergambar dalam surat Al-Jumu'ah tersebut. Kiat-kiat atau langkah untuk mendapatkan keberuntungan sudah tergambar dalam surat Al-Jumu'ah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sahabat Sarah dimanapun berada. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.